Ya. Sidang gugatan perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 149-PD-G-2016-PN antara Dea Fadilah selaku penggugat melawan Nur Ilham selaku tergugat pada hari Senin tanggal 1 Juni 2021 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengadilan Negeri Tangerang yang menyidangkan perkara nomor 149-PDT-G-2016-PN Surabaya antara Dea Fadilah selaku penggugat melawan Nur Ilham selaku tergugat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudari Dea Fadilah selaku penggugat melawan Nur Ilham selaku tergugat segera memasuki ruangan sidang. Saudari penggugat, bagaimana kondisi saudari hari ini? Alhamdulillah baik yang mulia. Saudari tergugat, bagaimana kondisi saudari hari ini? Alhamdulillah baik yang mulia. Alhamdulillah baik yang mulia. Baik saudari. Bisa saudara serahkan kartu identitas saudara? Saudara penggugat, siapa nama saudara? Dea Fadilah MS yang mulia. Baik, di mana tempat tinggal saudara? Di Jalan Haji Saudari. Ulak Masinaga nomor 64. Baik, apa pekerjaan saudari? PNS. Baik, saudara tergugat, siapa nama saudara? Nur Ilham yang mulia. Baik. Nur Ilham yang mulia. Di mana tempat tinggal saudara? Bisa diulangi yang mulia. Di mana tempat tinggal saudara? Tempat tinggal saudara. Di Jalan WR Supratman yang mulia. Baik. Apa pekerjaan saudara? Wira swasta yang mulia. Baik, silakan duduk. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah perdamaian sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur perdamaian. Karena itu silakan saudara memilih hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi. Ya, baik majelis. Kami terus berupaya untuk melakukan perdamaian, tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Iya, yang mulia, sidang tetap dilanjutkan. Baik, hasil diskusi kami memilih saudari Dini sebagai hakim mediator dan sidang hari ini kami nyatakan selesai. Sidang kami tunda hingga tanggal 4 Juni dengan agenda mendengarkan hasil mediasi antara penggugat dan tergugat. Hasil sidang saya nyatakan ditutup. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 149-PDT-G-2016-PN Surabaya ditunda selama 7 hari. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, saudari penggugat, bagaimana kondisi saudari pada hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Saudara tergugat, bagaimana kondisi saudara pada hari ini? Alhamdulillah dengan keadaan yang lebih baik.
Baik, berdasarkan perkara yang terjadi antara saudari tergugat dan saudara penggugat, dapat kita ambil jalan keluar, yakni dengan diselesaikan secara kekeluargaan. Kepada saudari penggugat, apakah masalah ini dapat kita selesaikan dengan jalan perdamaian? Dari saya pribadi sebagai penggugat, saya tidak ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi karena mengingat beberapa kerugian material yang saya alami. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh penasihat hukum saya. Terima kasih. Baik, kepada penasihat hukum bisa dijelaskan permasalahannya. Baik, bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran dari tindakan saudara tergugat yang secara tanpa hak dan seizin serta tanpa adanya sepengetahuan penggugat telah memerintahkan sejumlah anak buahnya kurang lebih 400 orang untuk mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada pada area tanah sengketa tanpa adanya izin atau surat perintah pengosongan atau surat putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan perkara persengketaan tanah yang berwenang dalam hal ini. Dalam perbuatan ini sudah melanggar hukum yang akan menyebabkan kerugian lebih besar kepada saudara penggugat di kemudian hari, yang juga menimbulkan kerugian moral atau immaterial. Oleh karena itu, saudara penggugat memohon kepada hakim mediator untuk melanjutkan perkara ini. Baik, artinya saudari penggugat tidak menginginkan jalur perdamaian dan menginginkan adanya sidang lanjutan. Dari saudara penggugat, apakah Anda mengharapkan jalur perdamaian? Tidak, Yang Mulia. Bagi saudara tergugat sendiri, apakah Anda mengharapkan jalur perdamaian? Menurut saya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena kerugian yang sudah saya timbulkan akibat dari perbuatan saya sehingga penggugat mengalami kerugian material. Baik, karena tidak adanya kesamaan pandangan untuk perdamaian, maka hasil upaya perdamaian hari ini akan kami sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim. Sidang gugatan perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 149-PDT-G/2016-PN-Surabaya antara Dea Fadilah selaku penggugat melawan Nur Ilham selaku tergugat pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum nomor 149-PDT-G/2016 Dea Fadilah selaku penggugat melawan Nur Ilham selaku tergugat pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudari Dea Fadilah sebagai penggugat dan saudara Nur Ilham sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama hari ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Oke, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai perdamaian? Untuk dalam waktu 1 minggu ini, belum, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat. Penasihat hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat apakah sudah menerima salinan gugatannya?
Sudah Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu kuasa hukum penggugat silakan dibacakan surat gugatannya. Baik, Yang Mulia. Satu, bahwa penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan bekas tanah negara dengan luas seluruhnya 20.000 meter persegi berdasarkan surat keputusan Inspeksi Agraria tanggal 25 Agustus 1964 nomor 1-11-11-11-HM-3-3-1968 nomor kode A-11-78-3 dahulu terletak di Desa Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kota Madia, Surabaya, dan sekarang terletak di daerah Tambak Lumpang, RT 01 RW 4, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk selanjutnya dalam perkara akuo tersebut sebagai tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut. Dahulu batas-batasnya adalah sebelah barat sungai, sebelah utara sungai, sebelah timur sungai, sebelah selatan rel DKA. Sekarang batas-batasnya adalah sebelah utara sungai, sebelah timur Jalan Tambak Lumpang Baru, sebelah selatan sungai, sebelah barat Jalan Tambak Lumpang Baru. 2. Bahwa penggugat dalam memiliki tanah tersebut di atas dibeli dari Nyonya Supeni, satu-satunya saudara kandung almarhum Sapon yang masih hidup. Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 29 Juli 1999 yang diketahui Supake, anak kandung Nyonya Supeni, dan diketahui pula dari pihak Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan juga berdasarkan atas akta jual beli bangunan nomor 3211-2015 tertanggal 10 bulan 11 2015 yang dibuat di hadapan notaris dan penjabat pembuatan akta tanah Dadang Quest Bodiwijaksono SH di Surabaya antara penggugat dengan Nyonya Sopeni. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2015, tergugat datang beserta anak buahnya sejumlah kurang lebih 400 orang untuk mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada pada area tanah sengketa tanpa adanya izin atau surat perintah pengosongan dan atau surat putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang memutuskan perkara persengketaan tanah yang berwenang ini. Kemudian, bahwa atas perbuatan para tergugat dan turut tergugat tersebut di atas, maka sangat wajar dan beralasan apabila penggugat meminta ganti rugi kepada para penggugat secara tanggung renteng, baik secara material maupun immaterial, karena penggugat telah dirugikan baik secara material karena harus membayar segala biaya gugatan dan fee pengacara yang kurang lebih sebesar 100 juta rupiah maupun secara immaterial sebesar 5 miliar rupiah dengan perhitungan kerugian di pihak penggugat dan keluarga secara psikologis terbebani pikiran sehingga mengakibatkan menjadi stres dan tidak berkonsentrasi dengan pekerjaannya selama ini dan juga terganggu kesehatannya dan juga akibat kriminalisasi penggugat mengalami syok dan kehilangan mata pencarian beberapa waktu dan tidak bisa memberi nafkah anak istri. Bahwa guna menjamin menjamin dibayarnya tuntutan ganti rugi yang diderita oleh penggugat sebagaimana angka 20 di atas, maka perkara akuo maka sangat patut dan beralasan untuk meletakkan sisa jaminan
konservator terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Murokrembangan nomor 294 sampai 296 Kota Surabaya milik tergugat Nyonya Erma Mufidah sampai putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka penggugat memohon agar para tergugat dan turut tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Dawsom kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah setiap harinya apabila para tergugat dan turut tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian bahwa cukup beralasan apabila penggugat memohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dahulu walau ada verzet atau banding atau kasasi dari para tergugat maupun turut tergugat. Bahwa para tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng. Sudah Baik. Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, saudara tergugat, apakah saudara mengerti akan surat gugatan saudara penggugat? Saudara tergugat, apakah saudara mengerti, saudara tergugat? Akan surat Mengerti Yang gugatannya? Mulia. Mengerti Baik, Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum, silakan bacakan jawaban dari gugatan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Adapun jawaban dari pihak kami, pihak tergugat, yakni ada 2 poin. Yang pertama adalah bahwasanya posita daripada penggugat yang meminta pembatalan sertifikat tanah hak milik nomor 622, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kota Madia, Surabaya, seluas kurang lebih 40.200 meter persegi, dengan gambaran situasi pada nomor 11.883 tahun 1989, tertanggal 7 Juli 1999, tepatnya terletak di Desa Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kota Madia, Surabaya, atas nama tergugat. Sementara penerbitan sertifikat oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Madia, Surabaya, atas objek sengketa menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun poin yang kedua, gugatan penggugat salah dalam hal kompetensi absolut, karena seharusnya gugatan diajukan ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwasanya di dalam hal ini Pengadilan Negeri atau PN tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan produk daripada pejabat tata usaha negara, karena menjadi wewenang PT UN untuk hal tersebut, dan PN tidak berwenang untuk membatalkannya. Adapun wewenang dari PN hanya bisa menyatakan sah atau tidaknya surat putusan pejabat tata usaha negara. Demikian, Majelis Hakim. Baik, saudara penggugat, apakah saudara mengerti akan jawaban gugatan saudara tergugat? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara penggugat akan mengajukan replik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh pengacara hukum tergugat? Ya, Yang Mulia. Namun kami meminta waktu untuk mempersiapkannya, Yang Mulia. Baiklah, kami beri kesempatan untuk mempersiapkan replik dalam tenggang waktu 7 hari dari sekarang. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Ya, Majelis Hakim, kami tidak keberatan. baik. Saudara penggugat dan tergugat, setelah mendengar gugatan dan jawaban saudara, maka sidang hari ini saya nyatakan cukup.
dan sidang dilanjutkan 2 minggu lagi untuk agenda pembuktian. Oke, 2 minggu dari sekarang maka sidang jatuh pada tanggal 21 Juni 2021 Pak Ketua. Sidang gugatan perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 149-PDT.G-2016-PN Surabaya antara Dea Fadilah selaku penggugat melawan Nur Ilham selaku tergugat pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum nomor 149-PDT.G-2016-PN Surabaya antara Dea Fadilah selaku penggugat melawan Nur Ilham selaku tergugat pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Saudari Dea Fadilah sebagai penggugat dan Saudara Nur Ilham sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara penggugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Baik, Yang Mulia. Oke, saudara tergugat, bagaimana kondisi saudara hari ini? Baik, Yang Mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat, apakah masih mau berdamai dalam kasus saudara hari ini? Tidak, Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, karena tidak bisa berdamai, maka kita lanjutkan sidang dengan agenda pembuktian. Apakah saudara penggugat dan tergugat membawa alat-alat bukti? Silakan saudara serahkan. Baik, apakah saudara penggugat dan tergugat membawa saksi-saksi hari ini? Membawa, Yang Mulia. Membawa Yang Mulia. Membawa Yang Mulia. Baik, silakan saksi dari penggugat untuk dipanggil saudara penitra. Kepada Saudari Uca dan Saudara Rohman, silakan memasuki ruangan sidang. Baik, saudari Uca dan saudara Rohman, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Sehat, Yang Mulia. Bisa saudara serahkan kartu identitas saudara? Baik, nama saudara? Yo. Nipit. Usra, Yang Mulia. Baik, Usra. Pekerjaan saudara? Wira swasta, Yang Mulia. Tempat tinggal saudara? Di Aceh, Yang Mulia. Hubungan dengan penggugat dan tergugat? Saudara sepupu, Yang Mulia. Baik, bersediakah saudara diambil sumpah? Bersedia. Baik, ikutin kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, baiklah. Sebelumnya, apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat? Ya, bersedia, Yang Mulia. Di mana letaknya tanah tersebut? Dahulu terletak di Desa Sukomanunggal, Kecamatan Tandas, Kota Madia, Surabaya, dan sekarang terletak di daerah Tambak Lupang, RT 1 RW 04, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Sepengetahuan saksi, berapa luas tanah tersebut? 40.200 meter persegi. Bagaimana saksi bisa mengetahui tanah tersebut?
Dahulu Ibu Dea pernah ke rumah saya menceritakan soal tanah tersebut dan menunjukkan surat tanahnya. Dan di situ tertulis luas tanahnya. Apakah saudara mengetahui batas-batas tanah tersebut? Apakah tidak saudara tahu yang mengetahui apakah saudara mengetahui kapan Supeni menjual tanah tersebut? Saya tidak tahu yang mulia. Apakah ada keterangan yang lain saudara sampaikan di dalam persidangan selain keterangan yang tadi saudara utarakan? Sepertinya tidak ada yang mulia. Itu saja. Apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini saudara ditekan serta diarahkan atau dipengaruhi oleh orang lain di dalam bentuk apapun? Tidak yang mulia. Saya rasa keterangan dari saudara sudah cukup. Apabila keterangan masih diperlukan, saudara akan saya panggil lagi. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baik. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Kuasa hukum penggugat silakan panggil saksi atas nama Rohman. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi atas nama Rohman ke ruang sidang. Kepada saksi Rohman, silahkan duduk. Baiklah, saksi kedua silahkan ikut kata-kata saya. Saudara Rahman, silahkan berdiri dan ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang benar. akan mengatakan yang benar. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Nama saudara siapa? Rahman Nur, Tempat tinggal saudara? Jakarta. Agama saudara? Islam. Apakah Anda kenal dengan penggugat? Ya, yang mulia. Ada permasalahan apa penggugat di persidangan ini? Masalah tanah. Di mana letaknya tanah tersebut? Dahulu terletak di desa Sukomanggal, Kecamatan Tandes, Kota Matia, Surabaya, dan sekarang terletak di daerah Tambak Lampung, RT 01 RW 04, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Berapa hektar tanah tersebut? 40.200 meter persegi. Siapa yang punya tanah tersebut? Gugat, mulia. Berapa lama saudara memegang objek sengketa? Sampai 5 tahun. Siapa yang menyuruh saudara memegang objek sengketa? Ibu Dea selaku ibu penggugat. Tahun berapa saudara disuruh memegang objek sengketa oleh Ibu Dea? Tidak ingat lagi. Apakah ada saudara lihat surat-surat jual beli tanah tersebut? Tidak ada. Apakah saudara tahu hubungan penggugat dengan Nur Ilham? Tidak tahu yang mulia. Sekarang siapa yang mengambil tanah sengketa tersebut? Tidak tahu yang mulia. Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan dalam persidangan selain keterangan yang tadi saudara utarakan? Tidak yang mulia. Apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini saudara ditekan atau
diarahkan atau dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun. Tidak, Yang Mulia. Apa kuasa hukum penggugat akan mengajukan pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Saya rasa keterangan dari saudara sudah cukup. Apabila keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan saya panggil lagi. Silahkan saudara meninggalkan ruang sidang. Baiklah, saksi pertama, silakan ikuti kata-kata saya. Kepada saudari Ana, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang benar. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang benar. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, nama saudari, Saya Ana Yulianti, Yang Mulia. tempat tinggal, Desa Sukomanunggal, Kota Surabaya, agama. Yang Mulia. Islam, Yang Mulia. Apakah Anda kenal dengan penggugat? Iya, Yang Mulia. Ada permasalahan apa penggugat dalam perkara ini? Masalah tanah, Yang Mulia. Di mana letaknya tanah tersebut? Dahulu terletak di Desa Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kota Madya, Surabaya, dan sekarang terletak di daerah Tambak Lutang, RT 01, RW nomor 2, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Yang Mulia. Baik, sepengetahuan saksi, berapa luas tanah tersebut? 20.000 meter persegi, Yang Mulia. Bagaimana saksi bisa mengetahui tanah tersebut? Saudara Ibu Dea dulu pernah datang ke rumah saya dan menceritakan tentang surat-surat tanahnya dan sertifikatnya, serta menunjukkan kepada saya beserta luasnya. Apakah saudara mengetahui kapan Ibu Supendi menjual tanah tersebut kepada Ibu Dea? Saya tidak mengetahui kapan. Mengetahui menjual tanahnya, Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui batas-batas tanah tersebut? Untuk batas-batasnya saya kurang mengetahui, Yang Mulia. Apakah ada keterangan yang lain saudara sampaikan di dalam persidangan selain keterangan yang tadi saudara utarakan? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini saudara ditekan serta diarahkan atau dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, saya rasa keterangan dari saudari sudah cukup. Apabila keterangan masih diperlukan, saudari saya akan panggil kembali. Silakan saudari meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baik, apa kuasa hukum tergugat akan mengajukan pertanyaan? Untuk sementara tidak ada, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat silakan memanggil saksi atas nama Faris. Baik, Yang Mulia, tolong petugas hadirkan saksi atas nama Faris ke ruangan sidang. Baik, kepada saksi Faris dipersilakan duduk. Baik, Yang Mulia. Baiklah, saksi kedua silakan ikuti kata-kata saya. Saudara Faris silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan mengatakan yang benar. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang benar. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tidak ada yang lain dari sebenarnya. Nama saudara?
Nama saya Faris. Tempat tinggal, Saya bertempat tinggal di Desa Sukomanunggal di Kota Surabaya. agama, Agama saya Islam. apakah Anda kenal dengan penggugat? Baik, saya kenal. Ada permasalahan apa penggugat dalam perkara ini? Dalam permasalahan ini yang disengketakan adalah masalah tanah. Baik, lalu di mana letaknya tanah tersebut? Dahulu terletak di Desa Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dan sekarang terletak di daerah Tambak Lupang, RT 1 RW 4, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Majelis Hakim. Baik, lalu sepengetahuan saksi berapa luas tanah tersebut? Pengetahuan saya 20.000 meter persegi. Lalu bagaimana saksi bisa mengetahui tanah tersebut? Dulu saudara Ibu Dea pernah datang ke warung saya, lalu menunjukkan sertifikat tanah tersebut, lalu juga menunjukkan kepada saya beserta luas tanah yang diameterkan. Apakah saudara mengetahui kapan Ibu Supeni menjual tanah tersebut kepada Ibu Dea? Untuk itu saya tidak mengetahui Majelis Hakim kapan tanah tersebut dijual kepada Ibu Dea. Baik, lalu apakah saudara mengetahui batas-batas tanah tersebut? Untuk permasalahan itu batas-batasnya saya kurang tahu juga tentang penjelasan dari tanah-tanah tersebut. Majelis Hakim. Baik, lalu apakah ada keterangan yang lain saudara ingin sampaikan dalam persidangan selain keterangan yang tadi saudara utarakan? Tidak, Yang Mulia. Baik, apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini saudara ditekan serta diarahkan atau dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak dalam bentuk apapun, Yang Mulia. Baik, saya rasa keterangan dari saudara sudah cukup. Apabila keterangan masih diperlukan, saudara saya akan memanggil kembali. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Terima kasih, Majelis Hakim. Apa kuasa hukum penggugat akan mengajukan pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, saya kembalikan kepada majelis hakim. Baik, saudari penggugat dan tergugat, sidang hari ini kami nyatakan cukup dan ditunda 2 minggu lagi, yaitu pada tanggal 6 Juli 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang gugatan wan prestasi dengan registrasi nomor 149-PDT-G-2016-PN Dea Fadilah selaku penggugat melawan Nur Ilham selaku tergugat pada hari Senin 6 Juli 2021 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang gugatan perbuatan melawan hukum nomor 149-PDT-G-2016-PN antara Dea Fadilah selaku penggugat melawan Nur Ilham selaku tergugat pada hari Senin 6 Juli 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudari Dea Fadilah selaku penggugat melawan Nur Ilham selaku tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara pengacara hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan pengacara
hukum tergugat. Apakah saudara sudah siap untuk penyampaian kesimpulan? Baik, sudah Yang Mulia. Baik, karena tidak lagi ada perdamaian, maka setelah hakim melakukan musyawarah, maka pada hari ini majelis hakim akan membacakan putusan. Diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan konversator terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Morok Rembangan nomor 294 sampai 296 Kota Surabaya milik tergugat. 2. Menyatakan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan bagaimana hukum bahwa penggugat adalah pembeli tanah yang benar dan bertikat baik menurut ketentuan hukum dan berlaku dan wajib mendapatkan perlindungan hukum. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet banding ataupun kasasi dari para tergugat dan turut tergugat. Dan selanjutnya menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini secara tanggung rentang. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu Majelis Hakim. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti Majelis Hakim. Apakah menerima putusan ini? Kami akan coba untuk berpikir-pikir dulu Yang Mulia. Baik, kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepenetraan Pengadilan Negeri Kediri. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan perkara melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 49-DT-G-2016-PN pada hari Senin tanggal 6 Juli 2021 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan sidang.